Bab 501, Hadiah Jessie. Sesuatu sedang terjadi antara Marissa dan Jessie. Tapi mereka berdua sangat pandai berpura-pura sebaliknya. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Jessie tersenyum. Tidak masalah, Nyonya Howard. Anda diikat di pabrik yang ditinggalkan begitu lama, dan akan ada begitu banyak debu di sana. Anda memang harus mandi. Bagaimanapun, kakek saya minum tadi malam dan akan bangun terlambat hari ini. Aku akan meneleponnya dalam 1 jam. Marissa tersenyum tipis. Terima kasih. Lauren membantu mengambil barang bawaan Marissa. Bu, aku akan membantumu memilih pakaianmu. Oke, dengan itu, Lauren membawa Marissa kembali ke kamarnya. 1 jam kemudian, keluarga Howard dan Stelle berkumpul di ruang makan. Charleston tersenyum pada Marissa. Nyonya Howard, apakah sarapan ini sesuai dengan keinginanmu? Marissa menjawab dengan sopan, Pak. Stelle, panggil saja aku Marissa. Dia melihat deretan hidangan yang mempesona dan penuh pujian. Stelle, aku belum pernah sarapan semewah ini sebelumnya. Berbagai hidangan dan presentasinya luar biasa. Kamu punya selera yang bagus. Tampilan makanan terlihat seperti lukisan. Saya hampir tidak tahan untuk menggali. Lauren pun tersenyum. Bu, keluarga suami saya sangat khusus tentang gaya dan presentasi, tidak seperti kami. Kami hanya akan menggoreng telur dan memakannya begitu saja dari piring. Koki mereka, bahkan jika itu hanya telur goreng biasa, akan menambahkan beberapa sayuran hijau, buah-buahan, atau sesuatu untuk menghias hidangan. Stefan juga mengangguk. Ini adalah kehidupan sejati seorang bangsawan. Dibandingkan denganmu, kami seperti orang kampung. Hehe. Stefan adalah anak dari keluarga Howard dan biasanya menjunjung tinggi harga diri keluarganya. Namun, dia lebih dari bersedia untuk menjadi rendah hati di sini karena Bibi Jordan adalah dewinya. Setelah mencicipi buah kuning, Marissa merasa enak dan bertanya, apa ini? Rasanya sedikit seperti mangga, tapi agak berbeda. Lauren menjelaskan, ini adalah buah yang dibudidayakan secara pribadi oleh Stelles. Itu hanya dapat ditemukan di sini. Namanya tampaknya memiliki nama yang terdengar Italia. Bu, karena kamu sangat menyukai buah-buahan, aku akan membawamu ke kebun buah mereka nanti. Ada banyak buah-buahan lezat di sana. Marissa memiliki kulit yang sangat bagus. Meskipun dia adalah seorang wanita berusia 40-an, dia tampak seperti baru berusia 30-an. Terlepas dari produk perawatan kulit kelas atas, yang paling penting adalah dia suka makan buah-buahan. Dia adalah pecinta buah dan memakannya hampir setiap hari. Tentu-tentu, Marissa setuju dengan senang hati. Melihat Marissa sedang dalam suasana hati yang baik, Charleston berinisiatif mengatakan, Marissa, saya harus minta maaf. Anda datang ke Inggris dan dirampok di kasino. Aku lalai dan aku minta maaf padamu. Saya berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Charleston adalah orang yang hebat dan senior bagi Marissa, namun dia meminta maaf kepadanya dengan cara yang begitu rendah hati. Marissa berkata, Tuan Stelle, terima kasih. Itu hanya kecelakaan kecil. Apalagi cucu tertua Anda sudah menyelesaikannya. Aku harus berterima kasih padanya. Stefan menambahkan, ini semua salah Marissa karena keras kepala. Jordan ingin pergi menjemputnya, tetapi dia bersikeras pergi ke kasino. Tuan Stelle, tolong jangan ambil hati ini. Pada saat itu, Butler Frank berjalan ke Jessie dengan formulir otorisasi. Jessie, kasino Crockford telah dibeli. Jessie meletakkan peralatan makannya dan mengangguk. Dia mengambil dokumen itu, berdiri, dan berjalan ke Marissa. Nyonya Howard, saya sudah membeli kasino Crockford yang Anda kunjungi tadi malam. Saya memberikannya kepada Anda. Tanda tangani dan kasino akan menjadi milik Anda. Marissa menatap Jessie dengan heran. Apa, Anda membeli kasino Crockford? Dan kau memberikannya padaku? Stefan juga kaget. Saya mendengar bahwa kasino memiliki sejarah 200 tahun. Ini sangat terkenal. Jessie, hadiahmu terlalu banyak. Kami tidak bisa menerimanya. Charleston mengangguk sambil tersenyum. Jarang Jessie begitu baik. Stefan, Marissa, terimalah. Jessie menambahkan, itu benar. Saya tidak ingin ibu mertua Jordan mengalami hal seperti itu lagi. Setelah Nyonya Howard menjadi bos Crockford Casino, saya akan melengkapi bagian dalam dengan setidaknya 20 penjaga keamanan. Lain kali Anda berkunjung, Anda tidak perlu khawatir dirampok. Petik 2.
Marissa menatap Jessie, hatinya terasa sangat hangat. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengambil dokumen itu. Jess, terima kasih. Jessie tersenyum. Sama-sama, Nyonya Howard, Anda ibu mertua Jordan. Kita semua adalah keluarga. Kamu selalu bisa datang kepadaku jika kamu butuh sesuatu. Marissa mengangguk senang. Aku harus merepotkanmu lagi jika aku butuh bantuan. Jessie tersenyum. Tidak masalah. Stefan diam-diam menarik lengan baju Marissa di bawah meja dan menegurnya dengan suara rendah. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyusahkannya lagi di masa depan? Kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari menyebabkan masalah di sini. Jangan menyusahkan Steles untuk apa-apa. Petik 2. Marissa mendengus pelan. Kenapa kamu peduli? Dia saudara menantuku. Apa salahnya aku meminta bantuannya? Bukankah kamu meminta bantuan Bibi Jordan? Saya. Mendengar hal ini, Stefan tidak bisa berkata-kata. Saat itu, Jordan dan Lauren juga mengucapkan terima kasih kepada Jessie. Terima kasih, Jessie. Jessie tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Jordan, kau begitu sopan padaku. Aku akan marah. Lauren sangat senang. Dia tidak menyangka keluarga suaminya begitu harmonis. Itu sangat berbeda dengan keluarga Howard. Brad dan Alex berperilaku seperti orang asing setiap kali mereka bertemu. Dan jika keuntungan pribadi dipertaruhkan, mereka pasti akan bertarung. Sebaliknya, Jessie dan Jordan memiliki hubungan yang baik. Lauren berbisik, Hubi, kakakmu sangat baik padamu. Jordan mengangguk. Jessie dan Yumi adalah orang yang sangat baik. Apalagi mereka tidak peduli dengan uang. Hei, di mana Yumi? Lauren tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, Yumi masuk dengan kimononya. Dia sangat sopan, dan akan selalu membungkuk ketika menyapa seseorang. Yumi membungkuk sopan pada Marissa. Halo, Nyonya Howard. Marissa buru-buru berdiri. Halo, Nyonya Stelle. Kita bertemu lagi. Anda telah menjadi lebih cantik dari terakhir kali. Kimonomu sangat cantik. Marissa terus memuji Yumi, mengatakan bahwa dia cantik, anggun, dan sopan. Penampilan dan kepribadian Yumi memang pantas untuk dipuji. Namun, Marissa menghujaninya dengan pujian terutama karena dia merasa bersalah. Lagi pula, sesuatu telah terjadi antara dia dan Jessie sebelumnya. Bab 502, bertanya tentang rahasia keluarga Stelle. Yumi mengenakan kimono oranye dan merah muda dengan pola burung bangau, dengan sempurna menunjukkan status bangsawannya sebagai kecantikan tertinggi di Jepang. Dia adalah tipe kecantikan yang tumbuh pada Anda semakin Anda melihatnya. Jika ada, Yumi sama sekali tidak kalah dengan selebriti wanita tercantik di Jepang. Yumi tersenyum pada Marissa. Nyonya Howard, jika Anda mau, saya bisa memberi Anda satu. Marissa buru-buru berterima kasih padanya. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, Jessie bertanya pada Yumi, Yumi, apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang aku minta? Yumi mengangguk. Iya, dia menyerahkan buku catatan Smithson kepada Jessie. Mengambil buku catatan itu, Jessie berdiri dan memberikannya kepada Lauren dan Jordan. Jordan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Jessie menjawab, ini adalah catatan dari semua toko yang saya dan Yumi miliki di seluruh dunia, termasuk kasino di Las Vegas dan Macau, hotel di Jepang, fasilitas inovasi, dan rumah sakit bedah plastik di Korea Selatan. Anda, Lauren, Tuan dan Nyonya Howard dapat melihat apakah ada sesuatu yang Anda suka di dalamnya. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Lauren tersentuh. Bukankah saudara ini terlalu baik? Memikirkan bahwa dia akan rela memberikan adik laki-lakinya salah satu asetnya. Marissa langsung memuji Jessie, Stelle, kau benar-benar tahu cara membesarkan anak. Lihatlah seberapa dekat Jessie dengan Yordania. Sebagai kakak laki-lakinya, Jessie selalu mengalah pada adiknya. Dia tidak memperjuangkan apapun dan bahkan menawarkan asetnya kepada Jordan untuk dipilih. Kalau saja kedua putraku hanya setengah dari putramu. Stefan juga ikut dalam sanjungan. Stelle, Anda benar-benar harus mengajari kami cara membesarkan anak dengan benar. Kami harus banyak belajar dari Anda. Charleston tertawa. Saya tidak melakukan sebanyak itu. Mereka selalu menjadi anak-anak yang bijaksana. Jessie dan Yumi tidak peduli dengan hal-hal materi seperti uang. Lauren, Stefan dan Marissa,
Karena Jessie telah menawarkan, silakan pilih apapun yang Anda suka. Jangan berdiri di atas upacara. Marissa sangat senang. Baiklah kalau begitu, kita tidak akan malu kalau begitu. Haha. Marissa duduk di samping Lauren dan dengan senang hati membuka buku catatan itu. Dia menyadari bahwa Jessie memiliki lebih dari 800 perusahaan di seluruh dunia. Aset yang terdaftar berkisar dari klinik operasi plastik dan rumah sakit hingga hotel dan kasino. Selain itu, mereka semua adalah perusahaan kelas atas. Pada akhirnya, Marissa dan Lauren memilih 15 perusahaan. Jessie segera memberitahu penanggung jawab 15 perusahaan untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi keluarga Howard. 2 hari kemudian, Bibi Jordan pergi lebih dulu. Seminggu kemudian, Stefan juga pergi. Marissa tidak pergi bersamanya. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal dan terus menemani putrinya. 1 hari lagi berlalu. Yumi kembali ke Jepang karena neneknya sakit parah. Suatu sore, Jordan dan Lauren berada di kebun buah. Mereka mengenakan kerai saat mereka berjalan melalui hutan untuk memetik buah-buahan. Mereka bermain dan tertawa sambil bekerja. Sementara itu, Marissa dan Jessie berada di sebuah ruangan di bagian terpencil kastil. Marissa merapikan pakaiannya, wajahnya memerah. Jess, terima kasih. Sudah lama aku tidak bahagia seperti ini. Anda telah membawa saya kembali ke masa ketika saya masih muda dan sedang jatuh cinta. Jessie tersenyum dan berkata, aku hanya bisa bersamamu dengan cara ini. Aku harus memberitahumu bahwa aku tidak akan berpisah dari Yumi. Marissa mengangguk. Tentu saja saya mengerti. Aku juga tidak akan meninggalkan keluarga Howard. Mereka berdua adalah orang dewasa yang cerdas. Ini hanya pengaturan yang saling menguntungkan. Itu bukan jenis hubungan yang akan dianggap terlalu serius dan diceraikan. Marissa juga tahu bahwa dia tidak layak untuk Jessie di usianya saat ini. Dia menatapnya. Kalau saja Jami melemparkan putriku padamu saat itu. Saya berharap Anda bisa menjadi menantu saya. Petik 2. Jessie tertawa. Yordania juga sangat luar biasa. Anda harus mencoba menyukainya sebanyak yang Anda suka. Saya, balas Marissa. Selama anak saya tidak bisa berdiri dan berjalan, saya tidak akan pernah memaafkan Jordan. Oh, ya, Jessie, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Maukah kamu memberitahuku? Sambil menggandeng tangan Marissa, Jessie berkata dengan akrab, kita sudah menjalin hubungan seperti itu. Aku pasti tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Apa yang ingin kamu ketahui? Marissa bertanya, rahasia apa yang dimiliki keluarga Stelle? Martin selalu ingin tahu rahasia keluarga Stelle. Jika Marissa mengetahui hal ini, perjalanannya ke Inggris tidak akan sia-sia. Dia pasti akan dipuji ketika dia kembali. Jawablah. Jessie menjawab, sebenarnya, keluarga kami tidak punya rahasia. Kami sengaja menciptakan ilusi bahwa ada rahasia sehingga keluarga papan atas akan penasaran dengan kami. Dengan cara ini, Anda akan memberi kami manfaat dan menemukan cara untuk lebih dekat dengan kami. Anda juga akan bersedia menikahi keturunan kami. Misalnya, putri Anda, Lauren, dan istri saya, Yumi. Mereka berdua berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh. Marissa tercengang. Tidak ada rahasia. Itu hanya akting. Jessie tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa Stelles hanyalah sekelompok pembohong? Marissa tersenyum canggung. Tidak, ini adalah strategi yang bagus. Ayah mertuaku selalu berpikir bahwa keluarga Stelle punya rahasia. Dia bersikeras untuk menikahkan Lauren dengan Jordan. Jika bukan karena itu, aku tidak akan setuju untuk membiarkan Lauren menikahi Jordan. Sayang sekali Lauren dan Jordan begitu dekat sekarang. Sebagai ibunya, saya rasa saya tidak bisa memisahkan mereka. Jessie berkata, sebenarnya, hubungan Jordan dengan putri Anda mungkin tidak terlalu kuat. Putri Anda sangat mencintai Jordan, tetapi dia hanya menyukai atau merasa berkewajiban kepada putri Anda. Wanita yang sangat dia cintai adalah Victoria Clarke. Marissa sangat marah ketika dia mendengar ini. Apa katamu? Dia sudah menikah dengan putri saya dan melahirkan anak dengan dia. Kenapa dia masih memikirkan mantan pacar itu? Jordan tersenyum. Victoria bukan mantan pacar Jordan. Mereka tidak pernah putus. Saya mendengar dari Jordan bahwa ketika Victoria hilang, dia curiga bahwa keluarga Howard yang berada di baliknya. Untuk mencari tahu tentang Victoria, dia tidak punya pilihan selain menikahi Lauren. Jika Jordan menemukan Victoria suatu hari nanti,
dia pasti akan bersamanya. Victoria sedikit lebih tua. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk membiarkan putri Anda menjadi nyonyanya? Bang! Marissa melemparkan cangkir di tangannya ke tanah dan berkata dengan marah, dia bisa melupakan menjadikan putriku simpanan. Dia sudah menikah dengan putriku sekarang. Tidak peduli seberapa dalam hubungannya dengan Victoria, saya tidak akan pernah membiarkan dia menikah dengan orang lain. Putriku hanya mencintainya dalam hidup ini. Dia juga harus mencintainya sepenuh hati. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka biarkan mereka bercerai. Ada senyum di wajah Jesse saat mendengar kata cerai. Bab 503, Misi Pelatihan Baru. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu. Suatu pagi, Jordan pergi ke kamar kakeknya segera setelah dia bangun. Dia punya dua mimpi tadi malam. Mimpi pertama adalah mimpi yang sering dia alami. Ini melibatkan sinar matahari, pantai, dan gaun pengantin. Jordan dan Hailey akan menikah lagi. Di samping mereka adalah Elle, yang telah menjalani operasi plastik dan sahabatnya, Rachel. Sementara itu, Rachel, wanita yang tidak setia itu, telah berdamai dengan suaminya, Corey. Mereka berpegangan tangan. Setelah terbangun di tengah malam, Jordan mengalami mimpi kedua. Dalam mimpi itu, Victoria tertembak dan darahnya berceceran di tanah. Dia terlalu merindukannya. Dia harus memastikan keselamatannya dan menemukannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Ketuk-ketuk. Kakek. Jordan mengetuk pintu. Masuk. Charleston sudah bangun dan sedang melihat peta dunia dengan kaca pembesar di kamarnya. Jordan masuk dan berkata, "Kakek, tugaskan aku misi pelatihan berikutnya. Saya tidak sabar untuk mengetahui kebenaran di balik semuanya." Sambil meletakkan kaca pembesar, Charleston berkata, "Kamu dan Lauren hanya berkeliling Inggris selama 2 minggu terakhir. Apakah Anda tidak akan mengunjungi negara-negara lain di Eropa? Begitu Anda memulai pelatihan baru, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama istri Anda." Sejak datang ke Inggris, Jordan telah pergi jalan-jalan ke beberapa kota di Inggris bersama Lauren dan Marissa. Jordan berkata, "Saya tidak bisa hanya menikmati bahagia dengan Lauren dan melupakan semua tentang Victoria." Charleston mengangguk. "Aku tahu kau masih merindukannya. Saya juga berpikir bahwa dia akan menjadi wanita pertama yang Anda bawa pulang." Berbicara tentang Victoria, dia tidak memiliki ayah selama ini. Dia mengira ayahnya meninggal karena Steles. Pada titik ini, Charleston menolak untuk melanjutkan karena kata-kata berikut akan melibatkan rahasia keluarga. Sebaliknya, Charleston berkata, "Misi berikutnya yang akan saya berikan kepada Anda juga akan menjadi misi terakhir Anda. Setelah Anda menyelesaikan misi ini, saya akan memberitahu Anda semua rahasia keluarga dan kebenaran di balik kami memalsukan kematian Norman." Mendengar ini, Jordan sangat senang. Bisakah dia akhirnya tahu yang sebenarnya? Bisakah dia akhirnya tahu rahasia keluarganya? Dia sudah mengalami semua yang dia butuhkan. Dia tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk mewarisi bisnis keluarga. Jordan bertanya, "Kakek, tolong beritahu saya apa misi ini?" Charleston berkata, "Untuk misi ini, saya ingin menguji kemampuan investigasi dan tempur Anda. Saya ingin Anda menemukan saudara kedua Anda, Jamie, dan membawanya kembali ke keluarga." Jordan tercengang. Menemukan Jamie. Misi ini terdengar sangat sederhana di permukaan. Namun kenyataannya, itu lebih sulit daripada misi apapun yang pernah dilakukan Jordan. Jesse, Jordan, dan Jamie semuanya menjalani pelatihan yang sama sejak mereka masih kecil. Mereka semua ahli dalam menghindari deteksi. Jika Jamie ingin bersembunyi, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Jesse telah mencari Jamie untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak tahu di mana dia berada. Keluarga Steles juga telah mengirim Salvatore untuk menemukan Jamie dan Victoria. Rasanya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Itu sama untuk Yordania. Jika dia bersembunyi, dia yakin tidak ada yang bisa menemukannya dalam 1 atau 2 tahun. Apalagi, permintaan kakek Jordan bukan hanya untuk mencarinya. Dia ingin dia membawa Jamie kembali ke keluarga. Jika Jamie tidak ingin kembali, pasti akan ada perkelahian. Selain itu, Jamie memiliki Phoenix yang hebat di bawahnya. Phoenix mungkin hanya satu orang, tetapi dia juga mewakili salah satu kekuatan teratas di dunia. Apalagi, Charleston menetapkan aturan saat dia merawat naga, Chimera, dan Phoenix. Begitu mereka ditugaskan,
ketiganya hanya akan setia kepada tuan mereka. Dengan kata lain, Dragon, Chimera, dan Phoenix bahkan bisa mengabaikan perintah orang tua Charleston dan Jordan. Mereka hanya akan mendengarkan Jesse, Jamie dan Jordan. Phoenix. Jordan sakit kepala ketika memikirkan orang jahat itu. Akan sulit untuk berurusan dengannya jika dia bertemu dengannya. Jordan bertanya, bisakah saya menggunakan naga? Charleston berkata, tentu saja, Anda dapat menggunakan semua sumber daya dan koneksi yang Anda miliki. Tapi aku ingin kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyakiti saudara keduamu. Jordan mengangguk. Baik, kapan kamu berencana untuk pergi? Tanya Charleston. Jordan berkata, kakek, aku akan pergi sekarang. Aku akan membawa Jamie kembali untuk menemuimu segera. Jordan meninggalkan kamar dan kembali ke kamarnya. Namun, begitu dia masuk, dia menyadari bahwa Marissa juga ada di sini untuk melihat Lauren. Melihat Jordan sudah kembali, Marissa bertanya, Jordan, kamu di mana pagi ini? Lauren dan saya baru saja berbicara tentang pergi ke Prancis hari ini. Bawa kami ke sana. Jordan mulai mengemasi barang bawaannya dengan cemas. Maaf saya sibuk. Kakek saya memberi saya misi baru. Saya harus pergi. Meni. Mendengar itu, wajah Marissa dan Lauren memucat. Marissa buru-buru bertanya, misi apa yang kakekmu berikan padamu? Jordan berkata, dia meminta saya untuk menemukan saudara kedua saya. Ketika Marissa mendengar ini, dia berkata, temukan saudaramu yang kedua. Anda menyebut ini misi. Dia kakekmu. Tidak bisakah dia menelepon Jamie? Bisakah saudara laki-lakimu yang kedua tidak mematuhi perintah kakekmu? Lauren buru-buru menarik Marissa kembali dan berkata, Bu, kamu tidak tahu keluarga suamiku. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada berita tentang Jamie selama beberapa waktu terakhir. Tidak ada seorang pun di keluarga yang bisa menghubunginya. Petik 2. Marissa mendengus dingin. Jordan, jangan kira aku tidak tahu bahwa Jamie bersama mantan kekasihmu, Victoria. Saya pikir Anda hanya berpura-pura mencari Jamie padahal sebenarnya Anda mencari Victoria, kan? Tidak heran Anda terburu-buru mengemasi barang bawaan Anda. Jordan terkejut bahwa Marissa tahu tentang Victoria dibawa pergi oleh Jamie. Menendang barang bawaan Jordan dengan sikap mendominasi, Marissa berdiri di depannya untuk menghentikannya berkemas. Jordan, izinkan saya bertanya. Apakah Anda akan bertemu Victoria ketika Anda menemukan Jamie? Jordan tidak berbohong. Iya, Marissa melanjutkan. Oke, izinkan saya bertanya lagi. Jika Anda melihat Victoria, apakah Anda akan memutuskan semua hubungan dengannya? Atau kau akan bersamanya lagi? Ekspresi Lauren berubah. Dia berdiri diam di samping dan tidak berbicara. Jordan bukan orang yang suka berbohong. Dia menjawab, saya tidak tahu. Marissa sangat marah. Kamu berani bilang tidak tahu. Ini berarti Anda masih ingin bersamanya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih menyukai Victoria? Petik 2. Jordan menjawab, ya, memukul. Marissa menamparkan Jordan. Kau bajingan. Bagaimana saya berakhir dengan playboy dan menantu yang tidak bertanggung jawab seperti Anda? Anda baru saja menikah dengan putri saya selama 2 bulan dan Anda sudah mencari mantan kekasih Anda. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Lauren seperti ini? Bab 504, Lauren, saya dapat menerima Victoria. Hati Lauren sakit saat melihat Jordan ditampar. Dia dengan cepat menarik Marissa kembali. Bu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menamparkan Jordan? Marissa sangat marah. Mengapa? Dia tidak setia padamu. Dia ingin kembali bersama kekasih lamanya dan meninggalkan Anda. Aku berhak menamparnya. Ini adalah rumah Jordan. Jordan bisa saja menamparkan ibu mertuanya, tapi dia tidak melakukannya demi Lauren. Jika Jordan menamparkan ibu mertuanya kembali, itu memang tidak pantas untuk seorang pria. Dia tidak bisa berjanji bahwa dia akan memperlakukan Victoria seperti orang asing ketika dia melihatnya lagi. Dia tidak bisa berjanji bahwa dia tidak akan memiliki hubungan intim dengan Victoria. Mungkin mereka berdua akan bercinta di hari pertama mereka bersatu kembali, dan dia akan salah mengira Lauren. Marissa menunjuk Jordan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak akan membiarkan Anda menerima misi ini. Pergi dan temukan kakekmu segera dan katakan padanya untuk menyerah pada misi ini. Jordan tidak suka Marissa menunjuknya. Dia meminta maaf kepada Lauren, tetapi tidak untuk Marissa. Dengan itu, Jordan mengangkat Marissa.
Wajah Marissa langsung memerah. Ia merasa malu digendong menantunya seperti ini. Dia terus berjuang. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Turunkan aku. Jordan tidak berniat mengambil keuntungan darinya. Jika dia memiliki niat seperti itu, Marissa akan berada di bawah belas kasihannya di Villa Martin malam itu. Aku akan membawamu keluar dari kamar ini, kata Jordan dingin sambil menggendong Marissa keluar dari kamar. Marissa terus berteriak di koridor, pelecehan seksual. Penganiaya. Jordan, kau benar-benar memalukan. Beraninya kau menganiaya ibu mertuamu. Apakah keluarga Stelle akan melakukan sesuatu tentang ini? Jesse mendengar keributan itu dan berjalan mendekat. Melihat Jordan menggendong Marissa, dia bertanya, Jordan, ada apa? Mengapa Anda membawa Nyonya Howard? Setelah menurunkan Marissa, Jordan menjawab, Jesse, tolong bantu aku menjaga ibu mertuaku. Jangan biarkan dia menggangguku di kamarku. Saya perlu berbicara dengan Lauren, dan kita perlu berbicara sendiri. Dengan itu, Jordan kembali ke kamarnya. Yang mengejutkan Jordan, Lauren membantunya mengepak barang bawaannya. Meskipun dia adalah istri Jordan, dia tidak menghentikannya, seperti yang coba dilakukan Marissa. Sebaliknya, dia membantu Jordan mengepak barang bawaannya. Lauren. Ketika Lauren melihat bahwa Jordan telah kembali, dia berdiri perlahan dan berkata dengan lembut, Hubi, pergilah dan temukan Victoria. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia meninggalkanmu, aku tahu dia pasti masih sangat menyukaimu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak pernah melupakannya. Jordan memegang tangan Lauren yang lembut dan lembut. Saya minta maaf. Air mata tiba-tiba jatuh di tangan Jordan. Hubi, aku sudah sangat senang dan puas bisa hidup bahagia bersamamu selama sebulan terakhir. Jika ada hari di mana kamu tidak menginginkanku lagi, aku tidak akan menyesal. Air mata menggenang di mata Lauren. Kata-katanya yang murah hati membuat hati Jordan sakit. Lauren, aku sudah menyakitimu sekali. Bagaimana aku bisa menyakitimu lagi? Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi Victoria juga sangat penting bagi saya. Sayang, jika saya menemukan Victoria, apakah Anda bersedia? Jordan ingin bertanya kepada Lauren apakah dia bersedia membaginya dengan Victoria. Namun, dia terlalu malu untuk bertanya. Bagaimanapun, monogami adalah norma di seluruh dunia. Ketika Jordan dan Hailey masih bersama, bagaimana reaksinya jika Hailey bertanya kepada Jordan apakah dia bersedia membaginya dengan Tyler? Jordan akan sangat marah sehingga dia akan memukuli seseorang. Permintaan semacam ini terlalu banyak untuk pria atau wanita yang bermartabat. Namun, Lauren mengalahkannya. Aku bersedia. Selama aku bisa bersamamu, aku bersedia menjadi nyonyanya. Jordan, aku berbeda dari Victoria dan Hailey. Setelah mereka meninggalkan Anda, mereka bisa jatuh cinta dengan pria lain dan memiliki anak dengan mereka. Tapi aku ditakdirkan untuk hanya mencintaimu dalam hidup ini. Penyakit saya membuat saya tidak mungkin untuk hidup dengan pria lain. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Jordan sangat tersentuh dengan kata-kata Lauren. Ia memeluk Lauren erat. Sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjanji ini padamu. Jordan tidak menyangka Lauren rela menjadi wanita simpanan. Dalam hal ini, Jordan tidak perlu khawatir memilih antara Lauren dan Victoria. Pada saat ini, Marissa dan Jesse juga sedang berbicara. Jesse bertanya, apakah kamu bertengkar dengan Jordan lagi? Mengapa? Dia selalu menghormati Anda. Marissa berkata dengan marah, kamu benar. Jordan masih mendambakan Victoria. Dia ingin mengepak barang bawaannya dan pergi mencari Victoria. Jesse sedikit bingung. Bagaimana mungkin? Victoria bersama Jamie sekarang. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Marissa menjelaskan. Kakekmu telah mengatur misi pelatihan baru untuk Jordan. Dia ingin Jordan mencari Jamie. Jordan bisa secara resmi mencari kekasih lamanya. Apa? Kakek memberinya misi baru untuk menemukan Jamie. Jesse tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Marissa menjawab, ya, Jordan baru saja memberitahuku. Apa yang salah? Jesse tampak sangat marah saat dia berlari ke bawah ke kamar Charleston. Ketuk-ketuk. Kakek. Jesse mengetuk pintu Charleston dan berjalan masuk. Dia bertanya, kakek, kamu memberikan misi baru ke Jordan, agar dia menemukan Jamie. Charleston mengangguk. Ya, aku ingin Jordan membawanya kembali. Jesse sangat gelisah. Saya sudah ditugaskan untuk menemukan Jamie dan membawanya kembali. Mengapa Anda menyerahkan misi ini ke Yordania?
Charleston berkata dengan dingin, Jesse, Anda sudah lama mencari Jamie, dan Anda telah menggunakan banyak sumber daya kami. Berbagai negara juga telah bekerja sama dengan Anda untuk memobilisasi pasukan polisi mereka untuk menemukannya. Tapi kau masih belum menemukan keberadaan Jamie. Karena itu, saya ingin Jordan mencoba. Jesse tampak sangat muram. Kakeknya jelas mempertanyakan kemampuannya. Dia bahkan tidak berhasil menemukan Jamie setelah sekian lama. Jesse berkata, Jamie sangat licik dan akrab dengan metode investigasi kami. Kami semua diajar oleh guru yang sama dan Phoenix membantunya. Kecuali kakek bersedia menghapus namanya dari daftar keluarga dan mencegahnya menggunakan sumber daya kami tidak akan dapat menemukannya. Suatu kali, saya mengirim Chimera ke Turki. Jamie jelas ada di sana, tapi Direktur National Security Service berbohong untuknya. Charleston berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua memiliki akses ke sumber daya yang sama. Saya tidak bisa merugikan dia hanya agar Anda bisa berbuat lebih baik. Anda telah gagal, jangan mencari alasan. Jesse mengepalkan tinjunya, merasa sangat sedih. Jika dia tidak bisa menangkap Jamie, bagaimana Jordan bisa berhasil? Jordan tidak akan pernah bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Bab 501, Hadiah Jesse. Sesuatu sedang terjadi antara Marissa dan